Privasi yang kurang tidak sama dengan kekudusan yang kurang. Kebanyakan ritual manusia yang paling kudus justru diperagakan di muka umum. Jangan mencampur adukan privasi dan kekudusan. Sebagian besar tindakanmu dilakukan secara pribadi dan hanya tingkah lakumu yang terbaik yang kamu sisakan untuk diperagakan di depan umum. Ini hanyalah sebuah catatan bahwa privasi tidak serta-merta setara dengan kekudusan. Bukan pula tentang apa yang publisitas renggut darimu. Dalam hal kesusilaan, sepotong kata dan konsep tingkah laku di belakangnya ternyata sanggup menghalangi kenikmatan terbesar dari lelaki maupun perempuan dibandingkan konstruksi kemanusiaan manapun. Kecuali ide bahwa Tuhan itu suka menghukum yang menuntaskannya. Masalah dengan kesusilaan adalah bahwa harus ada yang menentukan standarnya. Ini berarti secara otomatis sepak terjangmu itu terbatas, terarah, dan didiktekan oleh ide orang lain tentang apa yang seharusnya membuatmu gembira. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada lelaki atau perempuan yang merasa bahwa mereka suka mengalami beberapa hal, tapi kemudian batal karena mereka mengira apa yang mereka impikan, yang mereka hayalkan itu akan melanggar standar kesusilaan. Jangan pernah gagal untuk melakukan sesuatu hanya karena itu melanggar standar kesusilaan orang lain. Kesusilaan tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai relatifmu tentang kebenaran atau kesalahan. Kesusilaan jarang mengacu pada pembatasan-pembatasan hukum, namun lebih sering mengacu kepada hal-hal yang lebih sederhana mengenai apa yang dinyatakan sebagai pantas. Tingkah laku yang pantas tidak selalu harus tingkah laku yang terangkum dalam apa yang kamu sebut kepentingan terbaikmu. Justru tingkah laku seperti itu jarang membuatmu gembira. Engkau mengatakan bahwa setiap tingkah laku itu adalah tingkah laku yang dapat diterima, selama ada izin bersama di antara mereka yang terlibat dan terpengaruhi. Bukankah itu seharusnya juga berlaku dalam seluruh aspek kehidupan? Namun kadang kami tidak tahu siapa yang akan terkena itu dan bagaimana. Kamu harus cukup sensitif untuk mengetahuinya. Kamu harus amat sadar dan di mana kamu sungguh-sungguh tidak dapat mengetahuinya dan tidak dapat menduganya,
kamu pasti keliru dalam hal cinta. Pertanyaan utama dalam setiap keputusan adalah, apa yang bisa diperbuat cinta sekarang? Cintai dirimu dan cintai sesamamu yang terlibat atau terpengaruhi. Jika kamu saling mencintai, kamu tidak akan berbuat apapun yang kamu yakini dapat atau akan menyakiti orang itu. Seandainya masih ada pertanyaan atau keraguan, kamu harus menunggu sampai kamu mendapat penjelasan mengenai hal itu. Tapi itu berarti bahwa sesama dapat menyanderamu. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa hal semacam dan seperti itu akan menyakiti mereka dan tindakanmu menjadi terbatas. Hanya oleh dirimu sendiri. Tidakkah kamu ingin membatasi tindakanmu agar tidak menghancurkan orang-orang yang kamu cintai? Tapi bagaimana kalau engkau merasa dirugikan karena tidak melakukan sesuatu? Kalau begitu, kamu harus mengatakan kebenaranmu kepada orang yang kamu cintai itu, bahwa kamu merasa dilukai, dikecewakan, dan harga dirimu dilecehkan karena tidak melakukan hal tertentu. Bahwa kamu ingin melakukan hal itu, bahwa kamu menginginkan persetujuan dari orang yang kamu cintai itu agar kamu dapat melakukannya. Kamu harus berupaya mencari persetujuan semacam itu. Berupayalah untuk mencapai kompromi. Carilah jalur tindakan di mana setiap orang dapat menang. Dan seumpama arah seperti itu tidak dapat ditemukan, maka aku akan mengulangi yang pernah kukatakan sebelumnya. Pengkhianatan terhadap dirimu sendiri dalam rangka tidak mengkhianati orang lain, bagaimanapun adalah pengkhianatan. Itu adalah pengkhianatan tertinggi. Shakespeare-mu itu mengatakan dengan cara lain, jujurlah terhadap dirimu sendiri, dan hal itu harus diikuti sebagaimana malam mengikuti siang. Karena itu kamu tidak dapat berlaku curang kepada siapapun. Namun, orang yang selalu mengikuti kemauannya sendiri akan menjadi orang yang egois. Aku tidak percaya engkau menyarankan ini. Kamu mengira bahwa orang akan senantiasa melakukan yang kamu sebut pilihan yang egois. Inilah yang kukatakan. Manusia mampu membuat pilihan tertinggi. Namun aku juga akan mengatakannya demikian. Pilihan tertinggi itu bukan selalu pilihan yang tampaknya melayani sesama. Dengan kata lain, kadang kami harus mendahulukan diri sendiri. Ya,
Dahulukan dirimu sendiri selalu, lalu tergantung pada apa yang akan kamu lakukan atau yang akan kamu ingin alami. Kamu akan membuat pilihanmu. Ketika tujuan hidupmu sangat tinggi, demikian pula pilihanmu. Mendahulukan dirimu sendiri tidak berarti menjadikan kamu egois. Ini berarti sadar diri.